Salam Namaste, selamat datang di Tika Channel. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat tahun baru saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Nah, di tahun yang baru ini kita baru-baru saja dihadapkan oleh kasus-kasus yang ekstrim ya teman-teman, seperti kekeringan ataupun banjir yang baru-baru ini terjadi di Malaysia. Nah, saya ingin mengajak teman-teman berefleksi bagaimana kedepannya kita bisa menciptakan bumi yang layak dihuni, atau seperti di video sebelumnya yang pernah saya bahas, bagaimana kita mulai melakukan hidup yang sustainable, bagaimana menciptakan sustainable living yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pentingnya peranan air menjaga ekosistem alam dan dunia dan manusia ya teman-teman. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana sih kita bisa menerapkan pola hemat air, bagaimana kita bisa memulai menghemat air dengan tidak membuang air secara sia-sia, dengan mengelola air semaksimal mungkin. Nah, di tahun yang baru ini ya teman-teman, kita menyambut tahun baru dengan perasaan sedih. Kenapa? Karena kebetulan di Malaysia baru saja mengalami bencana banjir, dan saya tidak tahu kondisi teman-teman di Indonesia juga. Semoga tidak mengalami hal yang sama yang seperti di Malaysia ya teman-teman. Nah, selain itu kebetulan ketika kita berbicara tentang banjir, tentang air mempunyai peranan yang sangat penting dalam hidup kita ya teman-teman. Karena ketika terlalu berlebihan dia menyebabkan bencana, tapi ketika tidak ada air juga menyebabkan bencana. Nah, sekarang mungkin di awal tahun yang baru ini kesempatan untuk kita berpikir dan merefleksikan kenapa ini semua bisa terjadi pada alam kita. Ada saat sekarang, kenapa kita harus berpikir untuk 10-15 tahun 20 tahun ke depan, bagaimana kita bisa mengurangi bencana dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman buat keturunan kita. Apakah akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Semua pilihan ada di dalam tangan kita masing-masing. Mulai sekarang kita mulai bisa bertindak tanpa perlu menunggu pemerintah, tetapi lebih kepada apa yang bisa kita lakukan sekarang. Bagaimana cara kita menyiapkan diri kita untuk pada masa saat-saat genting yang seperti teman-teman mungkin tidak kita rasakan sekarang, tapi mungkin 10-20 tahun lagi jika keadaan terus seperti ini, tidak ada yang berubah, mungkin pun kita akan semua merasakan hal yang sama. Nah, pertanyaan sekarang, apakah kita mampu menyiapkan diri untuk menghadapi situasi yang lebih berat lagi atau lebih sulit, atau bisakah kita berubah dan menciptakan lingkungan atau alam yang nyaman yang bisa kita nikmati tanpa perlu merasa khawatir akan bencana setiap saat. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya peranan air. Nah, teman-teman tahu tidak? Ternyata walaupun 70% isi bumi ini air, tapi tidak semuanya bisa kita konsumsi. Jadi air yang bisa kita nikmati dan kita konsumsi itu hanya 2% dari 70% isi air di dunia ini, di bumi ini. Peranan air yang sangat vital bagi kehidupan kita, tidak hanya manusia tetapi juga binatang, tumbuhan juga memerlukan air. Dan kita memiliki kelebihan yang bisa menjaga keseimbangan ekosistem kita dengan air. Nah, ketersediaan air bersih itu sungguh sangat terbatas ya teman-teman. Jadi mulai sekarang saya ingin mengajak teman-teman juga ikut melestarikan, menjaga air bersih ya. Dengan apa yang bisa kita mulai di rumah. Di video sebelumnya saya menjelaskan tentang pentingnya sustainable living untuk generasi ke depan. Nah, di video kali ini saya akan memberikan ilustrasi bagaimana sih kita mulai mengelola air di rumah kita, dan ini bisa dilakukan oleh setiap orang dimanapun kita berada. Dan semoga video ini memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian dan memberikan ide baru. Jangan lupa jika teman-teman punya ide yang
lebih kreatif bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, teman-teman, di sini saya memberikan contoh seperti kita bisa mengajak anak kita mulai belajar bagaimana memanfaatkan air. Misalnya ketika kita mencuci beras, kita bisa menampung air cucian beras kita lalu dipakai menjadi air untuk menyiram tanaman. Nah, di sini kita juga mengajarkan kepada anak kita untuk belajar menghargai air ya, teman-teman. Air sebagai elemen dasar kehidupan, sebegitu pentingnya. Maka tak heran banyak kampanye-kampanye yang diserukan tentang menghemat air. Kampanye ini dilakukan sebagai usaha agar persediaan air tetap terjaga dan tersebar merata. Sebab tidak semua daerah memiliki simpanan air yang melimpah. Begitu juga dengan daerah yang memiliki cukup persediaan air. Tidak menutup kemungkinan sumber air akan kering bila tidak digunakan dengan bijak ya teman-teman. Beberapa alasan untuk menghemat air karena terbatasnya jumlah air layak yang dipakai di dunia. Loh, bukannya bumi ini didominasi lautan kan ya teman-teman? Tapi ternyata pemikiran ini salah banget. Walaupun 71% bumi isinya lautan, nyatanya tidak seluruh air itu layak dipakai. Faktanya hanya 3% air dari seluruh dunia yang layak dikonsumsi. Sementara sisanya adalah air asin, air laut yang mengandung garam, tidak bisa kita konsumsi. Nah, pentingnya kita menjaga dan mengelola sumber air secara benar ya teman-teman dan tepat, sehingga keturunan kita 10, 20 tahun, 30 tahun mendatang bisa tetap merasakan air bersih dan air yang bisa layak diminum dan digunakan. Nah, semoga video ini membantu teman-teman sekalian. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share.